Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika memang ingin banget mantan kembali, maka mulailah dengan memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Ya. Jadi sebelum kita kupas lebih jauh, seperti biasa saya mau menyapa adik-adikku sekalian, teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di seluruh penjuru tanah air yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Dubai, di Abu Dhabi, di Qatar, di Jeddah, dan lain sebagainya, termasuk juga yang sering muncul teman-teman di Taiwan, di Hong Kong. Semoga semuanya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran rezeki, kesehatan, umur yang panjang, dan mantannya bisa kembali dengan bahagia. Nah, jadi tema kita perbaiki hubungan dengan Allah. Jadi kalau kita refleksikan ke belakang sejenak, saat mantan masih bersama dengan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Seberapa sering kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar hubungan ini menjadi hubungan yang berkah? Mungkin justru ketika mantan hadir, khususnya bagi adik-adikku sekalian yang belum menikah. Ketika mantan hadir dalam skema relasi yang bernama pacaran, yang terjadi apa? Setiap hari diisi dengan maksiat. Tiada hari tanpa maksiat. Kemana-mana nih. Belum menikah, belum ada akad pernikahannya, belum ijab kabul, tapi sudah memboncengi pacarnya kemana-mana setiap hari. Dosa atau tidak itu? Padahal di dalam surat Al-Isra ayat 32 kan tegas sekali, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi jangankan zina yang betulan, takrab, mendekatnya saja itu sudah tidak diperbolehkan. Wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Jadi boncengan termasuk takrab zina? Tidak termasuk kan? Nah, apalagi macam-macam lah, tentu semuanya sudah paham semua. Jadi direfleksikan ke belakang. Ketika mantan ada di sisi Anda, apakah hubungan dengan Allah menjadi baik? Apakah hubungan dengan Allah menjadi seperti seharusnya? Jangan-jangan ketika mantan ada di sisi, maksiat terus, ibadah tentu kalaupun tetap dilakukan, itu melakukannya biasanya dengan rasa bingung, rasa bersalah. Habis maksiat nih, habis pegang-pegangan misal dengan mantan yang sederhana saja, masuk takrab zina juga kan, kemudian mengerjakan sholat, itu bingung, bimbang, ini baru maksiat tapi beribadah.
Bahkan kemudian ya, banyak juga yang awalnya tekun ibadahnya, begitu kenal dengan mantan ini, kemudian running pacaran, akhirnya ibadah jadi lupa. Karena ketika mau ibadah mulai itu, setan berbisik, ngapain kamu ibadah? Toh, habis itu maksiat juga, atau sebelumnya maksiat juga, itu bisikan setan. Ya, akhirnya yang didapatkan setiap hari adalah dosa, dosa, dan dosa. Begitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya, yang harus betul-betul diperhatikan sekarang. Pengen mantan balik, tapi format seperti apa yang diinginkan? Format relasi seperti apa yang diinginkan? Kalau kemudian sekarang usia misal baru 17 tahun, 18 tahun, mau menikah masih lama lah. Menikah kalau laki-laki paling tidak 23-25 tahun kan. Kalau wanita ya mungkin melewati 20 tahun. Masih butuh waktu, masih lama. Mantan balik sekarang, opo yo ndak maksiat lagi. Akhirnya Anda berdoa, mosok kemudian doa untuk tujuan maksiat Allah kabulkan? Tentu tidak akan Allah kabulkan, kecuali kalau memang Anda menyadari kemarin melakukan kesalahan, ya, sekarang cara memperbaikinya adalah menikah dengan dia. Kalau yang demikian, besar kemungkinan Allah kabulkan permintaan Anda untuk memperbaiki diri. Nah, tetapi ya, bahwa ketika sebelumnya bersama-sama dengan mantan, zikir tidak pernah, ingat Allah juga tidak. Bagaimana mau ingat Allah, wong yang dilakukan maksiat terus setiap hari kan? Begitu. Nah, akhirnya hubungan Anda dengan Allah menjadi menjauh. Bukan Allah yang menjauh, Allah tetap dekat. Yang menjauh adalah diri Anda. Karena itu cinta kepada makhluk, kepada manusia, jangan sampai membuat modal bekal akhirat Anda menjadi terbengkalai. Ya, nah, jadi ya, sekarang mantan pergi nih. Artinya kita punya kesempatan yang besar untuk memperbaiki diri. Kalau kemudian hubungan Anda dengan Allah itu baik, apapun akan Allah berikan kepada Anda. Kan begitu. Kalau Anda mendekat kepada Allah. Lah ini sholat tidak mau. Maunya berdoa saja. Karena sholat berat. Sholat itu kan sehari semalam yang wajib 5 waktu. Dia merasa berat melakukannya. Maunya berdoa saja. Berdoa mohon kepada Allah agar mantannya balik. Dan itu pun memaksa. Allah tidak boleh dipaksa-paksa. Ya Allah, pokoknya kembalikan mantanku hari ini, minggu ini, bulan ini. Nah, itu namanya memaksa-maksa Allah. Wong kita itu memohon. Memohon itu apa ya? Memohon itu setelah kita pintakan, kita serahkan kepada Allah untuk menentukan kapan mantan kembali kepada kita. Jadi berdoa pun, kalau sholatnya sudah bagus, ada
adabnya. Namanya orang memohon. Orang memohon tentu harus menjaga adabnya, menjaga kesopanannya ketika dia memohon kepada Allah. Tentu tidak memaksa, tetapi memberikan gambaran kepada dirinya sendiri bahwa ketika dia berdoa, dia memasrahkan semua permintaannya itu, dia kembalikan kepada Allah. Kalau Allah ridho, mantannya akan balik. Begitu. Nah, agar Allah ridho, maka tentu hubungannya dengan Allah harus dia perbaiki. Perbanyak mengingat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fazkuruni askurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, jadi ingat kepada Allah, kemudian bersyukur dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kalau kita sudah berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang selama ini menjauh karena faktor kehadiran mantan tadi, maka insya Allah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan orang tersebut dengan seluruh manusia, termasuk dengan mantannya. Maka para ulama menasehatkan, ya, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kalau ingin mantan balik, kalau ingin manusia menghargainya, maka perbaiki hubungannya dengan Allah. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.